hantu apa yang paling menonjol? Sosoknya ini untuk hantu wanita aja. Yang ini lebih apa ya, bisa dibilang mungkin levelnya di atas kuntilanak. Berhubungan dengan sebuah ritual pesugihan. Dingin ya, Ya, dingin tapi banget. ngobrol-ngobrol santai kali ini sebelumnya kita mau ngobrolin yang seru banget sih Kak. Bener gak? Lagi happening katanya. Betul, lagi viral banget di dunia perfilman di bioskop dan sampai saat ini juga masih tayang. Sayang ya. Iya, Oke. betul. Film apakah itu? Nah, penasaran kan? Bagi yang penasaran, jangan lupa nontonin kita terus, Sampai habis. jangan di skip ya, terus di subscribe, komen, like, share. Oke. Yang di skip iklannya, ingat ya. Ya, Karena itu sangat berarti guys bagi kami. Oke. Jadi apa nih Bang Mahe pembahasan kita di hari ini? Aku sih tertarik hari ini itu kita mau bahas satu film yang tadi udah dibilang, yaitu mungkin teman-teman sebagian udah ada yang nonton, judulnya Indigo ya. Karya dari senior kita di dunia YouTuber horor, Kak Sarah Wijayanto. Pokoknya keren filmnya, bagus banget. Jadi bagi kalian yang belum nonton wajib nonton. Seru Komen banget. ya. Ya. Wajib lah, karena untuk ngedukung dunia perfilman Indonesia juga, karya anak bangsa berasal dari cerita beliau juga. Nah, Ternyata jadi ya dari pengalaman beliau menjadi seorang indigo, bisa dibilang gitu. Nah, kita mungkin sebagai juniornya ini yang Ya. sama seperti beliau, sangat tertarik dengan cerita itu gitu loh, tentang yang namanya indigo. Jadi bagi teman-teman mungkin udah nggak asing sih dengan sebutan indigo, terus kemampuan supranatural apalah itu untuk beberapa orang. Tapi terkadang kan yang beredar di luar itu, benar nggak, itu tuh simpang siur macam-macam pikiran. gitu loh. ya. Ada yang positif, ada yang negatif anggapan orang tentang seseorang indigo ini gitu loh. Bahkan ada yang bilang kutukan, bahkan ada yang bilang bau sial lah. Nah, tapi ada juga yang sebagian menganggap sebagai berkah, ada yang bilang anugerah, ada yang bilang kelebihan. Nah, itu macam-macam pro kontranya. Jadi hari ini kita mau bahas itu guys. Ya, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu ya guys. Jadi buat teman-teman semua kita disclaimernya karena kenapa? Kita bukan mau untuk menjatuhkan siapapun di Betul. sini. Kita mungkin hanya memberikan pandangan, sudut pandangan dari Dari kita gitu. seperti itu. Aslinya gue belum nonton guys. Makanya gue mau dengar dulu dari dua sisi, ya kan, kiri dan kanan. Karena gue sibuk ngurusin yang film yang lain. Oke, ntar kita bahas tuh ya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas juga yang itu. Ya, Jadi seru. mungkin aku akan bertanya dari segi pandang Kak Anjas dulu nih Bang Iya, ya. boleh. Dari Kak Anjas dulu. Indigo, kita bicara soal indigo itu kan pasti luas kan, tadi kayak Bang Mahe bilang kan. Kalau di film itu lebih menonjolkan indigo apa sih? Kalau di situ sih sebetulnya Kak Sarah menjelaskan hanya sebetulnya dua, ya kan? Ada rekognisi sama rekognisi. Apakah Retro. itu? Iya, Retrokognisi. ya, Apakah retrokognisi. Gitu. Jadi kalau prekog itu untuk dia punya masa Kemampuan kemampuan untuk bisa melihat adalah masa masa depan ataupun yang akan datang. yang akan terjadi. Yes, kalau yang retro itu dia lebih melihat adalah masa lalu. Selalu. Yes, seperti itu. Berarti flashback gitu ya. Betul. Ya, semacam flashback ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kenapa aku kayak kita ngajak Kak Queen juga kan dari Athena ini untuk kita ngobrol-ngobrol santai yuk, karena kan di sini juga kita tahulah bahwa seorang Kak Queen kan juga memiliki kekurangan itu ya, kekurangan ataupun Ada di dalam kelebihan lah ya. hal itu gitu loh. Kita adalah orang-orang yang sama, yang dibilang kutukan lah, aneh lah, kadang sampai dibilang orang aneh kadang-kadang itulah. Nah, tadi diceritakan di film itu juga katanya yang memiliki kelebihan atau kekurangan itu malah dianggap gila atau aneh ya, Nah, itu sama keluarganya. itu. Oke. Kalau dari sudut pandang Bang Mahe sendiri, setelah menonton film itu, apakah oh iya loh di dunia nyata indigo itu memang seperti itu atau sebaliknya? Dari film ada beberapa yang memang relate dengan yang gua alami sendiri maupun yang gua tahu dari beberapa orang yang sama seperti kita. Ada juga yang memang
kurang sedikit relate atau bisa dibilang kurang tepat ada juga. Memang di situ benar yang dibilang Inces tadi, ada dua golongan indigo, karena memang kita tahu indigo itu ada banyak, bukan Banyak hanya golongan, satu ya. kemampuan doang, ada yang beberapa. Yang dua tadi disebutin retrocognition dan juga precognition, masa depan dan masa lalu. Nah, itu yang ditonjolkan dalam film ini. Itu bagus karena memang banyak orang nggak tahu nih tentang retro, tentang prekognisi apa sih itu gitu loh. Nah, dari film ini orang banyak tahu dari situ. Jadi sisi positifnya dari filmnya Kak Sarah dari Indigo ini tuh gitu loh, bahwa biar orang tuh tahu bahwa Indigo itu nggak cuma bisa begitu aja. Indigo nggak cuma bisa merasakan hal-hal supranatural, metafisika, tapi dia juga bisa ada hal lain ya. Beberapa diantaranya ya tadi prekognisi dan retrokognisi gitu. Terus sih pokoknya. Kalau untuk alur cerita oke, Alurnya bagus, cerita bagus banget. Dan untuk kayak untuk horornya itu nggak terlalu lebay, gimmick-gimmicknya nggak terlalu lebay, pas. Dapat Bagus seremnya, banget. dapat. Hantu apa yang paling menonjol? Sosoknya ini contoh hantu wanita aja sih yang kita Yes. lihat itu. Jadi hantu wanita bukan kuntilanak, tapi hampir sama kayak kuntilanak, tapi berasal dari cerita yang berbeda. Tapi yang ini lebih apa ya, bisa dibilang mungkin levelnya di atas kuntilanak, karena dari cerita itu kita lihat adalah ini ada asal usulnya soalnya, Ya gitu. dan berhubungan dengan sebuah ritual pesugihan. Di akhir ceritanya baru ketahuan tuh. Oh, jadi memang asal usul hantu ini dikasih lihat di akhir film Di ya. akhir Yes. ternyata dia siapa. Ya diceritakan. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kayak alur balik gitulah di Mm. film ini. Oke, Keren pokoknya film ini. Keren. nggak kebayang sih, Iya, nggak- kita aja nggak gitu. akan kebaca sama kita Nggak gitu akan. loh. Jadi yang nonton tuh pasti kan pantas Pasti akhir ya. pantas sih Iya, oh si pantes makhluk ini. ini, si sosok ini kok ngejar-ngejar mereka banget. Iya. Ternyata gitu. ada story Yes, di balik itu gitu. semua. Tadi kan kita bicara baiknya aja nih ya, Tante, Mm-mm. dari film ini nih. Pasti ada dong sisi yang harus kita kritik atau kita benarkan, atau sudut pandang masing-masing ya Kak Inces dan Bang Mahir kan pasti ada di sudut pandang yang berbeda dari kalian yang udah nonton nih. Kalau dari sudut pandang Kak Inces, apa sih yang harus ini nggak sesuai pandangan gue nih, menurut gue nih seperti ini loh gitu. Nah, Di kalau bagian apa itu? dari aku sih, kalau untuk mengenai kekurangannya itu ya Kak, dari yang mengenai adalah kemampuan di saat oke lah, dia awalnya dia tidak tahu bahwa dia adalah anak yang mempunyai kekurangan itu gitu loh. Tapi di saat dia sudah dikasih tahu dia ada kekurangan itu, harusnya kan untuk dikasih tahu ya, maksudnya kayak lu bagaimana untuk mendefense, untuk melindungi, mengcover diri lu gitu loh dengan kekurangan lu ini gitu loh. Tapi yang dari yang di situ menurut aku edukasinya sedikit kurang, penyampaian edukasinya sedikit kurang, karena terkesan bahwa dia dengan anak indigo terus dengan kekurangan itu dia tidak bisa mengcover atau mendefense dirinya sendiri gitu Jadi loh. hanya ya gue sebatas ini gitu ya. Yes, seperti itu. Nah, itu yang menurut aku harus diberikan edukasi bahwa untuk kita-kita ataupun mereka-mereka yang anak-anak indigo terus yang kekurangan itu, rata-rata mungkin ada yang mengalami itu, tapi kebanyakan pasti udah tahu bagaimana harus, apa yang mereka harus lakukan untuk diri mereka untuk mendefense itu, untuk mungkin berkomunikasi atau setidaknya untuk berusaha mereka tidak masuk untuk ke dalam diri kita gitu loh, untuk mendefense dulu lah pertama, seperti itu. Oke, jadi memang banyak yang harus diberikan. Kalau A berarti harusnya B. Ada edukasi, gitu ya. yes, ada edukasinya lah Ada gitu loh. jawabannya Plus juga. gitu minusnya. Ya, Kalau dari Bang Mahir sendiri? Kalau dari gue sih sebenarnya hampir sama yang dibilang Jess, cuman memang perlu ada penambahan, yaitu dari sisi edukasi, dari sisi pesan moralnya, terutama bagi para indigo yang ada di luar sana. Mungkin yang bisa dibilang memiliki hal yang bisa dibilang minim untuk protek ke dirinya, karena memang kita nggak bisa anggap remeh dunia supranatural ya. Dari pengalaman pribadi aja menurut saya juga itu sangat berisiko, memang sangat berisiko, sama yang kayak di film ini itu berisiko gitu. Nah, dari itulah kita harusnya sebagai orang yang dikasih kekurangan lah atau apapun itu, mikir gimana sih caranya gue untuk survive di kekurangan ini, ya. dengan yang tentunya tidak luput dari keimanan kita kepada Tuhan. Karena Itu pasti. apapun yang kita miliki, apapun kemampuan kita, tetap Tuhan adalah kuncinya. Tuhan adalah sumber dari semua yang kita ada gitu loh. Jadi kenapa kita nggak mencoba survive di anggapan seorang indigo ini
yang dimana orang banyak bilang kutukan, kurangan. Nah itu harusnya kita mikir di situ. Kalau menurut saya ya gitu loh. Jangan membiarkan, yaudah gini aja. Sedangkan ada hal yang berbahaya nih di sekeliling Ya, itu, ada yang bahaya. gimana? Karena menurut gue pribadi mungkin bakal setuju juga. Indigo itu adalah sebuah magnet bagi makhluk astral. Hal-hal Nah, betul nggak Kak Queen? Yang dimana Memang. kita nggak manggil, terkadang kita lagi duduk nih. dengan dus ya. Contoh nih guys, kita lagi gini nih. Itu tuh ada aja gitu. Yes. Energi-energi metafisika yang nyamperin atau berinteraksi dengan tiba-tiba tanpa kita inginkan, itu ada. Nah, kalau yang lemah mungkin be aja. Kayak mungkin kalau kita dari kecil ya, itu udah biasa tuh lihat kayak yang sekeliweran lah atau apa, itu udah biasa. Tapi kan yang bahaya itu kalau yang punya niat tujuan lain nih, si metafisika ini, atau yang bersifat memang ada tujuannya. Makhluk ini kenapa nyamperin kita nih, ada tujuan. Entah mau kasih pesan Iya. kah, ya. Atau memang ada yang nyuruh, mungkin kita nggak ngerti, karena yang namanya kegaiban ini semua bisa terjadi tanpa bisa kita nalarkan gitu loh. Nah itu yang harusnya menurut gue harus ada pesannya nih, gimana sih caranya untuk terutama bagi mereka yang merasa aduh gue kurang nih, gua tuh punya kekurangan ini nih, harusnya gua nggak mau deh begini. Karena kalau memang ditanya, saya mungkin Sinces pun atau nggak mau loh. Kalau jujur teman-teman, kalau ditanya misalnya kita boleh milih gitu, mungkin gua akan bilang nggak mau dengan hal yang ada pada diri saya, karena jujur beban sekali, Cobaan yang resikonya Iya, luar biasa, cobaannya. bahkan cobaan untuk sisi kehidupannya menurutku sangat luar Baik. biasa. Dari dulu sampai detik ini pun tetap itu berjalan, Iya. baik dari yang diakibatkan dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Kadang kita bantu orang yang kena apesnya itu kita, itu udah makanan yang harus kita telan walaupun nggak enak gitu. Nah itu salah satu aja guys ya. Jadi kalau boleh pilih sudah nggak mau, tapi ya mau gimana, ini sekali lagi kehendak Tuhan, bukan mau kita. Bahkan jujur kita nggak bangga dengan hal ini. Saya nggak bangga dengan hal ini. Makanya kita bilang kekurangan. Ini kekurangan gitu loh. Tapi mau tidak mau harus diterima kekurangan ini. Sampai kapan ya nggak tahu. Sampai ntar Tuhan aja, karena urusan Tuhan. Yang kasih Tuhan, seandainya hilang pun itu urusan Tuhan, bukan kita. Kita nih manusia, jalanin aja lah. Kayak Jadi gitu sih. kalau aku dengar ya aku baca-baca, sebenarnya tuh katanya ada satu anak yang ditutup ya katanya. Ya, Ada Iya yang ditutup. betul, ya, betul, betul. mata batin. Tanggapan Kak Inces nih gimana nih? Apakah indigo atau mata ketiga ini bisa ditutup atau gimana nih? Terus kalau bisa efeknya apa? Kalau enggak efeknya apa? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku dengan adanya kalau memang bawaan dari kecil, setauku nggak bisa deh, karena aku ngambil dari pengalaman aku pribadi deh gitu loh. Di saat kecil aku memang sudah bisa seperti itu, bahkan orang tuaku udah bawa kemana-mana, itu sampai nggak ada yang bilang, nggak ada tuh yang bilang kok bisa kok gini-gini, nggak ada. Mau bawa ke Pak Ustadz, mau bawa kemana-mana itu nggak bisa, mau pastor kayak pendeta kayak apa kayak gitu, itu nggak bisa gitu loh. Maksudnya sampai yang benar-benar terakhir itu adalah Abah Santana, sorry ya, Abah Santana. Scammer, Iya. salah nama soalnya. Abah Santana. Nah kebetulan Abah Santana itu akhirnya ngomong sama kayak mamaku segala macam, dia bilang ini nggak bisa, karena kenapa, memang dia ada turunannya gitu loh. Nah dari garisnya ya. ya dari situlah dibilang nggak bisa, cuma untuk diajarin gimana caranya aku bisa membedakan mereka dengan manusia yang mana, seperti itu. Nah disitulah aku diajarin sama mamiku, karena memang dari turunan kan memang mamiku yang bisa gitu kan. Nah itulah, jadi kalau menurut aku, kalau untuk yang di film itu jujur ya, kalau dari aku belum tahu tuh kalau memang ada seorang manusia yang bisa menutup itu dan akhirnya bisa kebuka lagi seperti itu gitu loh, dan orang itu juga yang membukanya seperti itu. Nah tapi kembali lagi kan aku cuma berpikirnya kalau memang dia memang daripada Tuhan yang memberi kekurangannya itu atau kelebihannya itu, ya tidak ada satu manusia pun yang bisa menutup setauku gitu loh. Tapi ya nggak tahu deh, mungkin kalau pendapat dari Kak Maesa Nggak, dari tadi kita mulu nih, coba dari Kak Queen sendiri Nggak, kita juga nanya. sebagai orang yang ada di posisi kekurangan Ternyata itu bintang tamu kan, Gitu. gue tanya-tanya. gitu. Ya Jadi kan? gantian kan biar narasumbernya nanya juga nih. Karena kan kita bertiga ini orang yang dikasih kekurangan itu gitu. Jadi gue pengen denger juga nih dari Kak Queen, coba untuk pembahasan yang penutupan
hal indigo tadi untuk orang yang dalam tanda kutip yang dari kecil ya guys, ini bukan sesuatu yang dipelajari, tapi yang memang dari kecil dia udah dititipin begituan nih, udah dikasih kekurangan itu. Nah, gimana pendapatnya juga? Mungkin aku sependapat sama Kak Ncus ya, karena dulu juga aku sempat ngalamin hal seperti itu, kayak mau ditutup sama ada orang gitu ya, karena dinilainya tuh takutnya nanti bawa sial untuk kehidupan mereka, takutnya bawa sial untuk anak-anakku atau orang sekelilingku. Akhirnya kayak mau nggak dibawa ke ini itu kan, ya boleh aja gitu kan. Akhirnya dengan berbagai cara kayak gitu, aku ngerasain kayak nggak ada perubahan nih, kok malah makin ini ada gitu. Ini menjernihkan mata kayaknya. Bukan menutup, cuman aku ya maaf kata ya bang, aku harus terpaksa bohong daripada aku abis unyek ya kan. Oh, dilakukan ritual-ritual gitu ya. Kayak masuk ke bak gitu. Aku juga udah pernah Kak, bahkan sampai pakai hiu di belakang dicoret-coret, pakai hood ditempel di belakang. Kalau aku kayak versi agamawi sekali ya kan, pokoknya berapa orang itu bacain aku ayat-ayat, aku diem aja. Dia omongnya begini, oh setannya kuat nih, anjir dalam hati ya kan, ini loh gue masih sadar. Terus aku ketawa masih dalam hati aku lucu karena ada orang gini muter gitu kan, wah setannya nggak seneng, jadi gituin aku. Akhirnya udah capek gue begini mulu, gimana? Oh masih bisa lihat nggak? Enggak, udah nggak ngerti apa-apa. Baru gue dikeluarin dari gentong. Kok dari gentong gak tuh guys? Kayak direndam gitu biasa. Iya gitu kan. Oh. Jadi kok versinya kamu digentong? Tapi ada yang direndam gitu. Kan ada kan bang di Rukia digentong kan? Iya. Yang ada sih yang satu sebagian ya. Hantunya nggak bisa keluar melakukan banget, cara nakal gitu kan. Jadi aku dikainin putih semua, dimasukin gentong, direndam gitu, dibacain semua bla bla segala macam. Dia mau, setannya kuat nih, ayo bacain lagi. Kasih banget. Ya menurutku itu ya tidak bisa sih ditutup dengan jika memang Tuhan tidak berkehendak. Iya betul. Tidak bisa sih menurutku, karena aku udah mengalami itu kayak udahlah kita terima aja tuh, kita saling berdampingan. Betul. Kamu mau curhat ya aku denger gitu. Ya kalau mami aku malah mengajarkan aku untuk kasih tahu gimana supaya jadi ibaratnya nggak kaget banget, terus nggak terlalu ikut, karena kan masih kecil kan taunya oh teman main ikut mulu kemana ikut, makanya tahu dari pinggir kali ya makanya dari situ diajarin perbedaannya ini sama ini, jadi untuk bisa tahu bahwa kalau dia ngajak kemana jangan terlalu jauh, jangan mau ikutin atau apa. Tapi untungnya sih Kancis kan ini ya, maksudnya ada yang mensupport gitu ya. Kalau menurutku orang-orang kekurangan seperti kita ini sangat perlu support si luar dalam ya, menurut perhatian sih karena sistem. Aku ngerasa aku kan dari dulu tuh tidak disupport benar-benar gitu ya, kayak apa ya, dari om aku sendiri misal gitu ya, awalnya dia oke, terus lama-lama kayak menghakimi aku gitu kan, terus orang-orang sekitarku, jadi aku ngerasa kayak berdosa sendiri gitu nggak sih, kayak lu kagak mau kayak gini ya kan. Tapi kok seperti ini sih, kayak itu yang bikin aku berkali-kali kayak mau bunuh diri lah, mau apalah segala macam, karena kan kayak sendiri lo ngerasanya kan Kak, tidak ada yang nanti kalau ketemu hantu tuh kayak gini ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ngajak bunuh diri jangan mau ya kan, nggak ada yang ngajak ngomong gitu kan. Ini semua aku harus telaah sendiri, ini hantu bukannya, ini orang bukannya gitu. Jadi aku benar-benar harus apa ya namanya, mempelajari itu semua sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang harus ditanya, aku kayak bingung mau nanya ke siapa nih, karena kan tidak ada yang support. Betul. Jadi menurutku memang orang kekurangan seperti kita tuh support itu sangat penting gitu. Udah nggak dikatain agar rada-rada gelo aja udah syukur loh. Setuju sih, maksudnya justru malah tindakan yang kurang tepat untuk kita yang punya kekurangan ini justru akan menyakiti. Iya betul. Menyakiti, bahkan memperburuk situasi psikis. Betul. Karena gini loh guys, ini berhubungan dengan psikologi juga soalnya. Karena hal itu kan adalah hal yang mungkin tidak bisa dinalarkan oleh beberapa orang. Cuma si yang dikasih kekurangan ini yang bisa merasakan dan tahu apa yang dia rasain. Nah kalau nggak dapat support system yang tepat, dari sisi psikologi juga sangat berbahaya. Karena mungkin ada yang ini di Indonesia sendiri nih, kadang orang dianggap yang ada yang benar ada yang enggak. Orang bilang ada yang halu. Emang ada. Ada yang memang berasal dari halusinasi. Karena itu sangat erat kaitannya dengan psikologi loh terkadang. Betul. Karena dimensinya beda. Nah ada juga yang memang betul yang dilihatnya benar gitu loh. Ini adalah hal yang di luar daripada kehidupan nyata. Ada yang nggak nyata gitu loh. Contoh tentang recognition.
Itu kan masa depan yang orang nggak tahu. Betul. Nah, tapi karena kita nggak dapat support system yang tepat, kita nggak tahu caranya yang benar menyikapi apa yang kita lihat, yang memang belum kejadian tapi nanti tiba-tiba kejadian, Tanggung ya. Yes, itu bisa jadi depresi, Kak. betul. Contoh sebuah bencana nih, lu lihat sesuatu nih, yang kayak di film itu, kita kembali ke filmnya nih, itu kan si adiknya itu ngeliat sesuatu yang Iya. bakal terjadi dalam tanda kutip kecelakaan yang menimpa teman-teman sekolahnya. Yes. Saat itu dia coba larang lah habis-habisan, jangan berangkat kan kayak gitu guys ya. Tapi nggak ada yang percaya, dibilangnya aneh lah, dibilangnya depresi lah, dibilangnya Gila. halu, bahkan gangguan kejiwaan dan segala macam. Akhirnya apa? Kejadian. Orang nggak ada yang percaya, bebannya kemana? Ke dia. Iya. Dia kayak ngerasa, sendiri lah. kok nggak ada yang bisa gue lakukan dengan hal ini? Iya. Nggak ada yang percaya. Gue melihat itu semua, tapi orang nggak ada yang mau dengerin gue. Dan nyatanya itu terjadi. Dan akhirnya teman-teman gue, lagi. Iya, Iya. tapi pas itu Sosial. tapi pas Iya. udah kejadian ya, rata-rata teman-temannya bener jadi gak sih korban kalau gitu. kalau warga Konoha kalau pas ngomong dibilang kayak gitu, giliran udah kejadian, wih hebat lu, wih bagus. Ada lu, yang begitu gitu. ntar kalau gara-gara lu ngomong gitu tuh doa lu tuh Nah. salah lagi aja. Terus ada yang juga kalau yang terlalu logis ya, kebetulan aja kali. Nah, Nah ngomong-ngomong kebetulan nggak ada. Kalau kita pribadi kita, oke kebetulan gue setuju. Terkadang untuk yang mungkin yang halu kebetulan oke, karena berasal dari mindsetnya sendiri. Tapi coba kebetulan yang sering kali itu bisa nggak dibilang kebetulan? Kalau gue bilang nggak bisa kebetulan dong. Kebetulan itu jarang dan sekali. Tapi kalau sudah sering kita alami dan itu terjadi, gue rasa nggak bisa dibilang kebetulan gitu loh. Ini sesuatu yang harus bisa diperhatikan malah bukan diabaikan gitu loh. Ada tanda ya. Iya, mana tahu. Memang kita nggak bisa rubah takdir. Itu yang pertama Iya. nih. Yang harus digarisbawahi bukan berarti berarti lu kalau lu melakukan itu lu bisa merubah takdir yang tadinya orang nggak celaka jadi yang celaka jadi nggak celaka. Nggak gitu bisa. konsepnya. Tapi minimal kita bisa melakukan upaya pencegahan walaupun yang menentukan berasal tidaknya adalah Tuhan. Kembali ke takdir Tuhan nih. Jadi jangan sampai juga buat para indigo yang gua sebutin merasa dirinya tahu segalanya lalu Gede pala. merasa gua bisa atur nih takdirnya. No, nggak. nggak bisa. Kita tetap di bawah Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan tetap atas izin Tuhan. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi nggak ada tuh yang gara-gara lo larang takdirnya berubah dia nggak celaka. Enggak. Tapi mungkin dengan peringatan yang bisa kita kemas baik untuk seseorang, orang itu bisa berpikir, lalu dengan pikirannya sendiri dia memikirkan baik buruknya apa yang nanti akan dia lakukan, sehingga membuat mungkin dia terhindar dari hal buruk dalam takdirnya. Yes. Konsepnya ke sana loh. Contoh, kita udah lu jangan sering ngebut-ngebut ya naik motor. Ini contoh. Kita ngingetin satu teman. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Kan bahaya. Betul dong. Jadinya kalau dia dengerin kita apa? Dia mikir, benar juga yang dibilang si Maisa atau Queen nih. Lu jangan ngebut-ngebut deh. Otomatis kan kalau karena dia hati-hati nggak jadi ngebut-ngebut, dia terhindar dong dari kecelakaan. Dengan izin kalau Iya. lagi. Tapi andai pun tetap dia udah hati-hati kejadian, berarti memang udah takdirnya. Iya. Tapi minimal kan ada hal yang bisa membuat pemikiran dia ini baik, ini buruk. Ya. Itu sebenarnya tugasnya kita tuh ke sana, jadi bukan mencegah takdir. Jadi jangan salah, indigo ini ngedahului takdir. Enggak. Kita cuma sebagai support system bagi orang-orang yang mungkin nggak lihat apa yang kita lihat untuk ngebantu mereka. Ini loh, lu harus mikirin A dan B. Kita nggak bisa kayak lu nggak boleh ini nggak. Kita tetap harus ngasih mereka pemilihan. Ya. Mereka tuh harus tetap milih jalan hidupnya juga, Ya, bukan intinya karena kita. Kita itu nggak boleh untuk ngomong secara frontal sih. Nggak bisa. Lu bakal kecelakaan. Nah, Nah, nggak itu bisa, itu gitu. benar-benar nggak boleh. Rahasia Gitu loh. keuangan. Iya, gitu jadi loh. harus pintar ngemas apa yang lo lihat, lalu ingin lo sampaikan ke orang itu harus dikemas. Jadi Iya. ke situ sih larinya. Jadi benar kalau dibilang gak ditutup tuh malah nyiksa, ya emang bener. Karena mungkin orang Tuhan menitipkan ini kan ada tujuan, ada maksud, ada Visi-misi alasan ya. yang kita manusia nggak nyampe untuk ke nalar ke sana. Karena ini ranah Tuhan yang dimana ya urusan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ini ke kita? Ya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kalau kita manusia ikut menalarkan, nggak ada lu pada cuma halu. Nggak bisa. Itu hak kalian juga. Gue nggak gini loh, karena di sini kita bertiga nggak maksa kalian berpercaya sama kita. Nggak ada. Nggak ada. Itu hak kalian kok. Kalian mau bilang kita halu, monggo, silakan. Itu nggak masalah bagi kita. Karena kalau bagi saya pribadi, saya nggak butuh pengakuan dari kalian. Betul. Karena saya menganggap apa yang dikasih Tuhan ke saya, ya itu buat saya. Itu mungkin nggak butuh pengakuan dari kalian. Karena ini antara hubungan Tuhan dengan saya sebagai salah satu manusia ciptaannya, itu aja. Jadi kalian mau hujat saya silahkan. Kalian mau bilang halu, monggo. Silahkan. Itu nggak ada urusan sama saya. Karena saya tetap yakin hidup, mati, rezeki, Maut. semua itu Tuhan saya ngatur, bukan kalian.
Jadi mau kalian hujat, kalian takut saya nggak makan, nggak bisa ngonten, enggak. Ini semua urusan Tuhan. Nah itu yang harus kita garis bawah ini. Jadi buat para indigo jangan kecil hati gitu. Kalau yang memang benar, respon positif apa yang kekurangan kalian miliki. Dan bagi keluarga, tolong nggak semua itu halu. Ya. Ada hal yang memang kalian nggak tahu gitu loh. Ada hal yang mungkin kalau beberapa agama salah satu Muslim kan juga meyakini kegaiban. Ada kegaiban itu ada gitu loh. Bukan untuk kita mentahkan atau kita tolong, enggak. Tapi cara kita menyikapinya aja biar nggak salah gitu. Tapi kalau lagi kita bahas-bahas soal indigo kayak gini, kadang lucu gak sih Kak Queen? Kadang kita ketemu sama seseorang, itu orangnya itu dia menginginkan seperti kita sampai belajar. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Banyak. Mau Iya, gitu makanya aku bingung, maksudnya kita yang punya kekurangan ini aja kayak beban punggung di Merasa pundak kita capek ya, aja kan? udah capek banget ya. Iya. Tapi kenapa sampai kadang ada yang malah mau gitu. belajar Mau keren-kerenan. Iya, ada sih, ada. Ada kan? Ada. itu kayak Mau diakui. kadang aku, hah, ngapain gitu loh. Kita aja sebenarnya kalau bercumil nggak mau, kamu capek-capek mau Belajar menuntut sana ilmu sini lah, Iya, kan? berguru lah apa. Karena Aneh memang sih gitu. Perbedaannya itu bakal jelas terlihat ya teman-teman antara belajar dan bawaan dari lahir atau turunan. Belajar itu ada masa expirednya ya kayak setauku ya kan. Ada Iya kan. Ada batasannya mungkin Ada ya, batasannya karena mungkin. ciptaan manusia. udah kayak si Maja. Gitu. Ada expirednya. Sedangkan Betul. kalau kita kan semakin banyak tempaan hidup semakin tinggi nih ibaratnya Iya, kan ilmu betul. kita. Bukan Betul, ilmu betul. sih apa yang kita Pengetahuan, jadi pengalaman, Bang Mahal wawasan. habis kena cobaan ini nih, ya mau naik level. Aku Iya. mau kena cobaan nih ya. Kan mau ada naik pesannya level. di situ. Di Iya. setiap habis cobaan tuh ada pesan Tuhan di situ. Nah itu yang membuat kita upgrade level tuh dari situ. Jadi Gitu. cobaannya itu kayak kita nih ujiannya di apa ya? Ujiannya di kesabaran kayak Betul. kesabaran. Kesabaran sama keikhlasan. Ya, Keikhlasan. sabar sama Itu ikhlas. yang paling itu kenyang. dua itu doang. Paling kenyang dari Oh, dulu. dan kita udah berusaha baik, ada aja Oh, kenanya. pasti. Ya pasti. Ya kalian juga Pasti. pasti merasakan itu meskipun tidak indigo ya kan. Iya. Tapi kita mengalami 2 kali lipat seperti itu pasti. Iya. Jadi kalian sekali tusukan kita bisa 5 kali. Ya, bahkan mungkin lebih dulu dari kalian. Hmm. Ibarat kata saat ini kok mereka bisa begini ya, terus kok aku nggak bisa kayak mereka. Fasenya beda guys. Iya. Kita tuh ibaratnya lebih duluan. Kalau bahasa saya tuh diduluin, dihancurin dulu. Karena nanti kita nih, Yang bakal ya sama yang baru-baru nih, Mm-mm. lu kasih tahu nih mereka. ada kita menginfokan. Gitu. Karena kita udah ada di fase itu, udah lewat di itu dan kita tahu ini harus gimana. Iya. Sebenarnya ke sana. Jadi bukan indigo tuh bukan hanya Kayak bisa lihat-lihat hal astral, bisa lihat setan dan enggak melulu itu. Jadi nah ini yang harus digarisbawahi, bukan itu aja. Jadi ada yang pengen nyari itu karena biar bisa lihat ini, biar bisa nerawang lah. Aduh, itu udah jauh dari semuanya karena itu bukan tujuan. Bukan dari film indigo kita bisa mengupas kemana-mana nih ya. Oh, Kak, ya. betul. Jadi memang Seru. banget filmnya. Besok aku nonton deh, insya Allah kalau nggak sibuk. Jadi memang aku lagi handle beberapa film, ada Diambang sama Kultus. Mungkin teman-teman juga bisa nonton. Kalian bisa tanggapi, katanya sih Diambang ini kisah nyata ya katanya. Tapi nanti kita akan bahas di episode. Mungkin kakak-kakak dari Warna Ending ini ada kata-kata penutup untuk teman-teman yang di luar sana yang merasa minder, merasa tidak dihargai, merasa tidak disupport oleh keluarga dan sekitarnya, mungkin bisa dikasih supportnya teman-teman di luar sana. Dan just dulu aja. Oke, kalau dari aku sih buat teman-teman semua yang di sana, yang di luar, yang kalian memang berasa memiliki kekurangan, itu jangan pernah untuk berasa kayak beban mental, untuk kayak menganggap bahwa kamu itu gangguan jiwa atau apapun, enggak. Tapi cobalah untuk lebih perbanyak ibadahmu. Karena kenapa? Semakin diperbanyak ibadah kita dengan keyakinan kita kepada Sang Pencipta kita, maka keimanan kita lebih kuat, sehingga kita tahu apa sih yang kita harus lakukan untuk mendefense atau setidaknya melindungi diri kita dulu deh. Kalau memang kita memang nggak mampu untuk berkomunikasi dengan mereka, hanya mampu untuk melihat, setidaknya dengan doa-doanya kamu, dengan keyakinan kamu, dengan ibadah kamu yang baik, maka itu kayaknya bisa untuk mengcover atau melindungi diri kamu. Dan apabila mungkin kalian yang memiliki untuk bisa melihat sebuah masa depan, juga tolong untuk tidak sesumbar itu dalam mengucapkan contoh seperti kayak, oh akan terjadi ini nih. No, karena kenapa? Ingat kembali lagi, kita itu masih ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai akhirnya kita mendahului Tuhan kita seperti itu. Jadi perlu untuk ditata bahasanya atau apapun untuk mengingatkan seseorang,
saranku alangkah lebih baiknya kasih sedikit clue aja, bukan untuk yang secara frontal. Itu aja sih kalau dari aku. Bang Mahe. Oke, melengkapi yang punya Inces tadi betul. Jadi kayak bagi para kalian yang dititipkan kekurangan, satu, jangan membuat down mental kalian, karena memang itu tujuannya, menguji mental kalian dalam hidup kalian yang saat ini Tuhan berikan. Mungkin bisa kita gunakan untuk orang lain dan juga untuk diri kalian supaya lebih belajar kenapa sih kita dikasih hidup, kemana tujuan hidup kita. Sebenarnya fungsinya ke sana. Lalu bagaimana cara mengemas apa yang kalian lihat dan nggak orang lihat untuk kalian sampaikan ke orang, itu poinnya. Mengemasnya dengan baik sehingga tidak mendahului daripada takdir Tuhan, bahkan tidak membuat kalian merasa besar kepala bahwa oh saya mampu. No, nggak ada yang mampu. Maha mampu itu hanya Tuhan, maha sakti juga cuma Tuhan. Jadi kita ini cuma secuil titipannya yang berupa kekurangan ini. Tolong jangan sampai membuat kalian merasa bahwa ini saya atau aku, atau merasa dirinya bangga. Enggak, tapi gunakan sebaik mungkin apa yang Tuhan titipkan dengan tidak menyalahi daripada Tuhan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Adapun yang kalian miliki dalam tanda kutip mungkin kalian sebutnya kemampuan, entah yang berhubungan dengan supranatural, tolong itu jangan dianggap sebagai sebuah kesaktian. Nggak ada yang sakti sekali lagi selain Kera di sini ya. Jadi semua itu hanya berdasarkan pertolongan Tuhan. Dan di saat kalian merasa terpojok dengan hal yang Tuhan titipkan dan itu sudah mengancam keselamatan, Tuhan tameng utamanya. Karena Tuhan yakin guys bahwa Tuhan nggak mungkin kasih titipan tanpa sebuah pelengkapnya. Tuhan itu nggak mungkin kasih titipan untuk celakain kita, itu nggak mungkin. Cuman tergantung kitanya. Lu mau berusaha nggak untuk survive dalam hal ini, atau lu mau loss aja, pasrah, ya udah gitu aja. Itu kan tergantung kalian. Itu sih kalau dari gue sih kayak gitu. Itu dari teman-teman pendapat dari Bang Mahe, Kak Inces, dan juga motivasi buat teman-teman di luar sana kalau memang merasa dirinya, oh gue bisa nih lihat hantu, lihat ini atau dejavu, dan dejavu yang masukin di gue kan ya? Masuk sih. Masuk. Dalam hal mimpi kan dalam hal biasanya. mimpi. Jadi kalian itu sebenarnya kita apa ya, pada dasarnya tuh memiliki kekurangan itu semuanya sebenarnya ya, karena kan itu kan senjata dari Tuhan untuk membentengi diri kita ya. Ini sih menurutku ya. Jadi kayak apapun kelebihan kalian atau kekurangan kalian, asah aja, jangan takut, tetap percaya diri, minta support orang sekitar, tapi harus tahu kayak ini kayaknya bisa nih mensupport. Jangan salah pilih support nggak sih? Itu support system kadang. Nah itu yang kadang suka aneh tuh. Kadang kalau salah pilih support system itu malah menjatuhkan. Datang ke tempat yang salah, otomatis dapat yang salah. Terus kalau kalian memang ibaratnya, oh gue perlu pembimbingnya atau guru pembimbing, itu juga tolong cari yang baik dan hati-hati. Takutnya malah nanti dijerumuskan, disalahgunakan, malah kalian masuk ke sekte loh. Masuk ke hal-hal yang malah menyimpang. Nah sebenarnya itu ujian sih dari Tuhan. Makanya bagi kita yang dikasih ini, lu bisa survive ke kiri atau ke kanan dari hal ini. Sebenarnya kayak gitu sih poin. Karena prinsipnya kan ada pada diri ya. Pada kita. Keteguhan diri. Karena kan di saat kita berasa kita memiliki, kita bangga punya, kita bisa melakukan sesuatu ego hal. Lagi kan ujiannya, ego lagi untuk kepentingan pribadi atau sendiri-sendiri. Seru ya pembahasan film Indigo ini. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton untuk lengkapnya. Kita tidak ada spoiler, tidak ada menjatuhkan juga. Kita hanya menambahkan ya, menambahkan apa yang harus ditambahkan supaya yang nggak tahu apa-apa yang nonton filmnya jadi ngerti, oh kayak gini. Gitu. Kita berusaha menempis omongan-omongan miring tentang film Indigo ini, karena kan ada yang tidak ada poinnya di film itu ya, kalau aku nanti kesimpulan jadi kayak harusnya nggak gini nih, harusnya itu begini. Jadi kita ini berusaha melengkapi, bukan untuk menjatuhkan, tapi kita melengkapi. Jadi untuk lengkapnya kalian nonton dulu filmnya, baru nonton konten kita ini. Jadi bener nggak sih yang kita bahas gitu. Jadi biar dapat edukasi tambahannya dapat, terus dari filmnya pun bisa tahu karyanya Kak Sarah dan teman-teman dari PH-nya itu yang keren banget, sumpah keren Kak Sarah, keren filmnya, ceritanya sangat-sangat membangun kok bagi kita, mewakili lah bagi kita-kita yang dikasih kekurangan ini, itu keren. Gitu. Jadi teman-teman mungkin gitu aja pembahasan kita untuk hari ini ya. Jadi nanti ditunggu untuk pembahasan selanjutnya dengan film yang berbeda dan yang pasti yang lagi viral untuk bulan ini ya. Jangan lupa buat teman-teman coba semua, sarannya dikasih ntar di kolom komen rekomendasi nih kira-kira film apa yang berhubungan dengan supranatural atau metafisika, astral
yang harus kita reaction lagi dan kita beri pandangan lagi, Ya mungkin Nah, untuk gitu. dari pandangan dari edukasi atau meluruskan Ya, apa atau aja apapun lah. atau yang Soal jangan punya jigsaw ya. betul. Itu udah di luar dari ranah Nurul. kita itu. Di Iya. luar Nurul itu. Rekomendasi tempat ekspor juga boleh. Tulis aja pokoknya di kolom komentar karena kita Apapun juga rekomendasi kalian pernah kita sering akan lakuin itu lah. terima asal baik ya kayak. Iya. Kalau emang rekomend tempat penelusuran plus Boleh. izinnya jangan lupa ya. Iya, Iya, itu Jangan penting. kita Yang penting datang itu kok sih. digusur. itu sering gitu Penting udah banget. resiko kenyang lah itu gitu. Oke, mungkin kita pamit dulu di Merinding Hours. Terima kasih sudah Siap. menemani aku di hari ini membahas film yang banyak dikepoin orang-orang semuanya. Ya. Jadi aku Queen Athena pamit undur diri. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga mampir ke Merinding Hours, Instagramnya Merinding Hours juga ya. Share. Ya dengan kita Merinding Hours, pokoknya support semua konten kreator yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan super. Aku pamit undur diri, kita semua pamit. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Bye.